Halo Sobat Widyadharma dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Irene Yospi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Widyadharma Pontianak. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 11 etika bisnis yang terdiri atas yang pertama, saya sendiri Irene Yospi, kedua Priska Yovandri, ketiga Sinta Febriani, dan keempat adalah Vivi. Di sini kami akan membahas mengenai etika bisnis. Dalam suatu usaha atau bisnis perlu diketahui bahwa harus adanya etika yang diterapkan di dalam bisnis tersebut. Yang pertama, pokok dari etika itu adalah kejujuran. Yang berarti jika kejujuran sudah tertanam dari awal usaha itu berdiri, maka tidak akan menutup kemungkinan jika usaha tersebut akan berjalan dengan semestinya. Terkait dengan isu monopoli vaksin COVID-19, kita akan kembali kepada prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Suatu negara harus menanamkan kejujuran di dalam usahanya. Karena pada saat ini, masyarakat sangat memerlukan vaksin COVID ini. Jangan sampai masyarakat kembali dibohongi. Semoga apa yang telah direncanakan pemerintah terrealisasikan dengan baik dan jujur tanpa adanya monopoli. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriani, NPM 2050837. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan etika di kalangan masyarakat. Etika dalam hidup manusia dipandang sebagai sarana orientasi. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, namun pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang beraneka ragam. Masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan kepentingan bersama dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yaitu mengatur tingkah laku yang dalam masyarakat yang disebut peraturan hidup. Contoh penerapan etika dalam masyarakat yaitu misalnya menjalin dan menjaga hubungan baik dengan tetangga, peduli terhadap lingkungan, memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama, bertutur kata yang sopan terhadap masyarakat, terus bersikap toleransi terhadap masyarakat. Dengan menerapkan etika dalam masyarakat, kita akan merasakan bahwa kita dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, pengaruh etika dalam bisnis. Perusahaan dengan etika baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, antara perusahaan dan konsumen, serta sehingga lebih dianggap terpercaya. Berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, antara perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini akan memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam mempertahankan produk dalam negeri. Definisi peran pemerintah sangat penting untuk mempertahankan produk dalam negeri. Pemerintah harus konsisten membeli produk-produk dalam negeri. Saat ini juga momentum sangat tepat untuk memberlakukan kewajiban tingkat komponen dalam negeri yang tinggi dan standar nasional Indonesia. Karena negara-negara lain sudah melakukan proteksi ketat untuk melindungi pasar industri dalam negeri seiring merebaknya substitusi impor yang dipastikan akan mendorong investasi besar-besaran dan otomatis penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga harus memberi contoh dengan menggunakan belanja negara untuk menggaungkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong investasi industri. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas dan standar produk dalam negeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Yovandri, NPM 205083855. Di sini saya akan membahas mengenai keuntungan kita mempelajari etika bisnis. Etika bisnis seperti yang kita tahu sebelumnya, itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan masyarakat, mahasiswa, dan juga perusahaan. Di sini saya akan membahas manfaat atau keuntungan ketika mahasiswa itu mempelajari etika bisnis, yaitu mahasiswa dapat mempelajari bagaimana caranya mereka berbisnis dengan baik dan saling menghargai dalam dunia bisnis agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat.
Selanjutnya itu etika bisnis juga mencegah mahasiswa untuk tidak bertindak korupsi pada dunia kerja nantinya. Adapun keuntungan yang dirasakan masyarakat ketika mereka mengetahui apa sih itu etika bisnis. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau menerapkan etika bisnis dengan baik dan benar. Bahkan ada masyarakat yang tidak mengerti dan memahami apa sih itu etika bisnis. Jawabannya, ya tentu saja etika bisnis itu penting bagi kita dalam menjalankan kegiatan berbisnis. Dengan adanya etika bisnis, masyarakat dapat membedakan suatu kinerja yang lebih menarik, etis, dan logis, sehingga masyarakat kedepannya itu tidak mudah dibohongi dengan bisnis yang hanya memanfaatkan keuntungan atau merugikan bagi salah satu pihak dalam berbisnis, melainkan saling menguntungkan satu dan yang lain. Sedangkan keuntungan etika bisnis bagi perusahaan itu sendiri, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai dan norma serta perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dalam pelanggan, mitra kerja, ataupun pemegang saham. Keuntungan yang didapat diantaranya ketika perusahaan itu menerapkan etika bisnis yang benar dan baik. Yang pertama, perusahaan itu pastinya akan memiliki citra baik di mata pelanggan. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Yang ketiga, perusahaan menjadi akan memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima, menjunjung nilai moral. Sekian dan Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NPM 20508388. Saya dari kelas manajemen 7E. Baik, selanjutnya aku akan membahas mengenai manfaat dari pasar bebas ini. Yang pertama, jelas untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Yang kedua, jelas untuk meningkatkan pendapatan di suatu negara. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian, produsen dituntut untuk dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas. Kemudian menciptakan produk dengan harga yang terjangkau agar tetap dapat bersaing di pasar bebas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulannya. Oke. Dari pasar bebas ini memberikan peluang yang optimal serta persaingan yang bebas, yang sehat dan wajar. Pasar bebas ini jelas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, asalkan dengan memberikan pelayanan dan harga yang dapat bersaing. Pasar bebas ini dapat memberikan peluang yang optimal untuk mewujudkan kebebasan manusia. Maka dari itu, orang-orang dalam pasar tersebut hendaknya menerapkan konsep mekanisme pasar yang dibangun atas prinsip kerelaan antara masing-masing pihak. Kemudian persaingan sehat, tidak melakukan monopoli atau yang kita kenal dengan korupsi, dan harus bertindak dengan jujur, karena jujur